Kadir 016 dari kelas 2025A pada mata kuliah Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti yang diampu oleh Bapak Hendri Pandupaksi, SPD MPD, dan Bapak Eki Setiawan. Pada tugas kuliah kali ini, saya tentunya tidak sendirian. Saya bersama narasumber yang tentunya tak kalah hebat dan inspiratif sekali, teman-teman. Sebelum masuk ke sesi wawancara ini, saya akan membacakan profil singkat narasumber yang akan menemani berlangsungnya wawancara pada kali ini. Perkenalkan, beliau adalah Kakak Nadia Isnata Tamanudi, yang biasa dipanggil Kak Naudi. Beliau ini mahasiswa Unesa sendiri, yang lebih tepatnya di program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5. Sekarang ini bisa kita sebut semester 5 itu yang lagi sibuk-sibuknya ya Kak ya? Sibuk MBKM. Nah, sibuk MBKM. Nah, meskipun lagi sibuk MBKM, Kak Naudi ini tetap menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk mengajar les, teman-teman. Mengajar lesnya ini seusia anak sekolah dasar, ya Kak ya, benar ya? Masih anak kelas rendah ya. Masih anak kelas rendah. Baik, mungkin sudah cukup untuk perkenalan singkatnya. Bisa kita mulai sekarang ya Kak wawancaranya. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Naudi? Alhamdulillah baik. Kamu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, wawancara kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya mengembangkan karakter siswa SD melalui pengajaran les. Bisa kita mulai untuk pertanyaan pertama ya Kak ya. Baik, pertanyaan pertama, apa yang memotivasi Kak Naudi untuk mengajar les di seusia anak sekolah dasar? Yang memotivasi saya untuk mengajar les, jujur ya, yang pertama itu tentu dari masalah ekonomi, ya, karena saya itu membutuhkan biaya tambahan gitu loh buat mengerjakan tugas atau dan yang lainnya, biar nggak terlalu memberatkan orang tua juga. Yang kedua ini saya ingin mencari pengalaman mengajar. Bagaimana sih cara mengajar anak SD sebelum kita langsung terjun ke lapangan ya. Itu saya ingin mempunyai pengalaman terlebih dahulu. Memperhatikan mungkin kan kita kalau les privat itu kan cuma 90 menit atau 1 jam ya biasanya. Jadi bagaimana kita mengemas materi yang akan dipelajari itu agar mudah dipahami dalam waktu singkat gitu. Lanjut pertanyaan kedua, bagaimana Kak Naudi memilih metode pengajaran yang bisa diterapkan untuk siswa SD? Untuk memilih metode pelajarannya, yang pertama itu sebelum awal les sama anak SD-nya, itu saya tanya ke wali muridnya, kayak anaknya ini tipikalnya yang kayak gimana, terus biasanya kalau belajar itu apakah dia pendiam, kayak diam aja dengerin, atau suka ngajak ngobrol gitu. Jadi dari hal tersebut saya bisa bisa menentukan metode yang tepat. Contohnya ada anak kelas 2 yang saya ajar, itu dia tipikalnya orangnya suka bercerita. Jadi saya ajak diskusi biasanya. Jadi saya menjelaskan pakai metode ceramah. Terus kalau dia ingin ada pertanyaan dari penjelasan saya, ya kita tanya jawab sebentar, kemudian diskusi. Yang ketiga, apa sih tantangan yang Kak Naudi alami pada saat awal-awal mengajar les? Saat awal mengajar les ya, itu biasanya dari diri sendiri kayak canggung gitu kan, baru bertemu sama anaknya gitu. Terus masih kayak anaknya biasanya agak malu-malu gitu, masih diem. Nah, terusan itu aja sih kalau yang awal-awal itu kayak canggung gitu. Sama menentukan materinya, kadang kan mungkin wali muridnya sudah memberikan jadwal ini nanti belajar apa, tapi itu jadwalnya di situ hanya berupa judul babnya aja, nggak tahu apa yang akan dipelajari sama tujuan pembelajaran apa, itu belum tahu. Jadi saya biasanya pakai buku dari Kemendikbud dulu kalau untuk awal-awal. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat, untuk anak seusia SD ini kan lagi masuk perkembangan karakter ya Kak ya. Nah, bagaimana Kak Naudi
memahami tentang pendidikan karakter dan bagaimana Kak Naudi menerapkannya dalam pengajaran les? Menurut saya itu ya, pendidikan karakter itu upaya kita untuk menanamkan nilai moral, sikap-sikap positif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik ini tuh dalam lingkungannya itu memiliki nilai moral yang baik. Tadi pertanyaan yang kedua, Pak. Bagaimana Kak Naudi menerapkannya dalam pengajaran les? Dalam penerapan pelajaran les itu biasanya yang paling utama itu disiplin. Karena kan tepat waktu gitu. Jadi dari saya sendiri itu juga harus mencontohkan tepat waktu dan nggak sering molor. Atau semisal ada pengoloran karena sesuatu hal yang mendesak, itu menghubungi dulu. Nah, terus biasanya kan kadang itu anak ada yang rewel ya kalau mau disuruh les gitu. Nah, jadi biasanya itu setelah kayak drama-drama rewel gitu, saya tanya dulu kenapa kok nggak mau les. Kan ini nanti ini kan juga buat kebaikanmu ya, buat pelajaran besok agar kamu di sekolah itu lebih mudah memahaminya gitu, memberikan pengarahan, memberikan pengarahan. Dan selain disiplin itu juga mandiri. Sama saya ngajar les itu saya ajak menurut saya itu bagaimana mereka mencari pengetahuannya, kayak mencari pemahamannya sendiri. Ya tentunya dengan saya dampingi ya, bagi kayak dia membaca dulu, terus memikirkan apa ada pertanyaan gitu, terus saya suruh menjelaskan ulang apa yang mereka baca. Bagus sekali. Yang kelima, lalu nilai-nilai karakter yang paling penting ditanamkan pada siswa SD ini apa sih menurut Kak Naudi? Seperti yang saya bilang tadi, yang pertama itu disiplin, terus selanjutnya itu jujur. Karena kan banyak ya anak seusia anak SD itu biasanya kadang ada yang suka bohong gitu, kayak ya meskipun hanya sebuah jokes aja atau candaan gitu. Nah itu bagaimana kita harus menanamkan nilai sikap jujur ini kepada anak SD. Mungkin dapat melalui pembelajaran gitu ya, atau melalui contoh-contoh dalam buku, misal mata pelajaran pendidikan Pancasila. Itu kan kadang ada bab itu yang menjelaskan contoh-contoh penerapan Pancasila, itu kan juga biasa menyinggung sikap-sikap yang positif, itu juga dicontohkan dalam memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari sesuai pengalaman mereka. Selanjutnya, bagaimana strategi Kak Naudi agar nilai tersebut tertanam pada diri anak SD? Strategi saya sebagai guru les kan tentu waktunya kan sedikit ya untuk tatap muka, untuk berkomunikasi, kadang juga saat les itu aja. Jadi strategi saya itu kadang saya beri kayak kayak sedikit anyaman gitu. Kalau mereka kayak gak disiplin, kayak rame atau kayak tiba-tiba nggak mau belajar, keliling-keliling gitu, jalan-jalan. Jadi saya hanya kayak nanti kakak panggilin bunda lo, kakak beritahu bunda lo kalau kamu main terus jalan-jalan gitu. Itu kadang dia udah langsung duduk gitu karena takut bundanya tahu. Nah, selain itu setelah les saya konfirmasikan tadi kayak belajar apa, terus dia ngapain aja gitu. Jadi selain saya yang menegur, tapi juga bundanya juga yang menegur kalau misal ada salah. Jadi siswa itu nggak hanya gurunya saja yang memberikan contoh atau arahan, tapi dari orang tua dan lingkungan di sekitarnya, terutama keluarga. Menurut Kak Naudi sendiri, apa ada yang perlu ditingkatkan dalam pendidikan karakter di sekolah dasar? Untuk pendidikan karakter di sekolah dasar, mungkin setiap siswa berbeda-beda ya. Ada yang sudah memiliki beberapa karakter yang positif, ada juga yang masih kurang gitu. Mungkin yang utama itu kejujuran sama kemandirian, sama disiplin, kayak itu. Jadi menurut saya tiga karakter tersebut itu membuat anak lebih bertanggung jawab,
terus sadar akan kewajibannya gitu. Selain itu sama religius sih, maaf, sama religius. Karena selain dari kita belajar lewat kehidupan nyata ya, tapi kita harus dibarengi dengan agama kan. Karena rata-rata juga anak yang saya ajar di sekolahnya sekolah Islam, jadi materi yang diajarkan itu dikemas secara Islami. Selanjutnya, menurut Kak Naudi, apakah peran mahasiswa lewat mengajar les mampu meningkatkan pendidikan sekolah dasar? Menurut saya mampu, tapi presentasenya itu enggak sebesar keluarganya atau guru di sekolah ya, karena waktunya kan singkat, terus ketemunya seminggu biasa 1 kali atau 2 kali. Baik, pertanyaannya terakhir, apakah dari Kak Naudi ada saran untuk mahasiswa yang ingin mengajar les di tingkat sekolah dasar? Saran saya ya untuk mahasiswa yang mengajar les, terutama khususnya di tingkat sekolah dasar, saran saya kalian cari les yang memang benar, semisal masih baru ya, itu ikut lembaga yang memang benar-benar terpercaya, karena kadang itu ada yang lembaga itu kayak apa ya, untuk pembayarannya itu lama atau dipersulit gitu untuk mengajar les. Terus yang kedua itu kalian memahami materinya sebelum mengajarkan les, dan juga saat mencari lokernya itu sesuaiin sama kemampuan kalian. Kan kadang itu ada yang pakai kurikulum internasional gitu. Misal kalian mampu ya silakan, kalau tidak lebih baik kalian yang pakai kurikulum nasional atau yang kalian bisa. Oh ya, satu lagi, sama setiap selesai les jangan lupa berikan apresiasi kepada siswanya, dan juga info kepada wali murid. Nah, tadi belajar apa, terus anaknya ada perkembangannya itu apa yang berkembang, terus tadi dia ngapain aja saat les gitu. Jadi komunikasi juga kepada wali muridnya ya? Iya, kita juga harus komunikasi kepada wali murid untuk perkembangan siswanya juga. Alhamdulillah, pada sesi wawancara pada hari ini telah selesai dengan sangat baik. Terima kasih untuk Kak Naudi atas waktu dan kesempatannya pada wawancara kali ini, atas wawasan yang berharga tentang bagaimana mengembangkan karakter siswa SD melalui pengajaran les. Dari wawancara ini dapat kita simpulkan bahwa pengajaran les tidak hanya tentang meningkatkan kemampuan secara akademis, tapi juga dapat menjadi sarana untuk membentuk karakter siswa yang positif. Dengan pendekatan yang tepat, pengajar les dapat memainkan peran penting dalam membantu siswa SD mengembangkan nilai-nilai karakter yang baik. Semoga kesempatan dan pengalaman Kak Naudi yang berikan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya akhiri, apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.